Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Good morning. How is your life? I hope everything is going well for you. So, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Well, our previous week, we have learned about personal letter. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang personal letter atau surat pribadi. Nah, untuk hari ini, minggu ini, today, we are going to learn new material. We are going to discuss new material. Hari ini kita akan membahas mengenai materi baru. Mengenai materi apa? Sebelum itu, take a look to the video. Berikut ini Miss akan memainkan atau memutarkan video. Silahkan kalian tonton, silahkan kalian simak dengan baik apa isi dari video tersebut. Let's see the video. Today, we'll learn about floods. Floods are a natural event in which a dry area or a dry piece of land suddenly gets submerged underwater. It simply means too much water everywhere, even around our houses. Flooding is very dangerous. The overflowing water carries along objects like houses, bridges, furniture, trees, farms, animals, even people. Sometimes it carries a whole city. So dangerous. The natural behavior of water is that it moves from higher ground level to lower ground level. This means the lower ground is a lot more likely to experience flooding. Let's learn the main reasons for flooding. Rain. Whenever it rains heavily and there is less drainage, flooding occurs. Overflowing rivers. When there is more water upstream than usual, and as it flows downstream to the low-lying areas or floodplains, the excess water flows into the land, causing flooding. Breaking of dams. When there's too much water behind a dam, the force of water breaks it, causing overflowing of water, which results in flooding. Strong winds. Seawater can be carried by strong winds and hurricanes onto dry coastal lands, which results in flooding. Sometimes the winds carry rains by themselves. Tropical cyclones and hurricanes can produce rains which cause massive flooding. Melting snow. When the temperature rises, ice melts, resulting in immense movement of water into dry places. Baik, kalian sudah menonton videonya, bukan? Oke, Miss akan menanyakan beberapa pertanyaan. I will ask you some question. What the video is about? Jadi, video yang tadi kalian tonton, yang kalian simak itu videonya tentang apa sih? Coba kalian ingat-ingat lagi, videonya tentang apa? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Videonya tentang flood. Ya, betul, flood. Apa itu flood dalam bahasa Indonesia? Yaitu banjir. Oke, flood itu banjir. Jadi, video yang tadi kalian simak itu, video tersebut mengenai banjir. Apa penyebab dari banjir atau efek dari banjir. Nah, sekarang kalian ingat-ingat lagi, coba. The reason that cause flooding. Apa alasan yang menyebabkan banjir? Tadi sudah disebutkan tuh, ada beberapa poin yang sudah dijelaskan oleh naratornya, beberapa alasan terjadinya atau sebab terjadinya banjir. Yang pertama ada hujan atau rain. Ya, terjadinya banjir bisa diakibatkan oleh hujan. Yang kedua ada overflowing rivers. Apa itu overflowing rivers? Overflowing rivers adalah pasang surut air laut. Biasanya seperti itu ya, bisa di laut, bisa
di sungai, tergantung keadaan. Oke, lalu yang ketiga ada breaking of dams. Dams itu bendungan, rusaknya bendungan, meluapnya bendungan, bobolnya bendungan, seperti itu bisa menyebabkan banjir. Nah, yang keempat ada strong winds. Ini biasanya badai. Badai ini, strong winds ini bisa menyebabkan banjir. Ini tergantung dari keadaan dan daerah juga ya. Lalu ada juga yang terakhir melting snow. Ini biasanya di luar negeri. Melting snow itu melelehnya salju. Jadi salju kan kalau meleleh terkena sinar matahari dia menjadi air. Nanti kalau misalnya ada penduduk di sekitar gunung yang ada snow-nya, ada saljunya, kalau misalnya saljunya terkena matahari karena pemanasan global itu bisa mengakibatkan banjir. Itu tadi alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya banjir. Ada hujan, ada pasang surutnya air laut, ada rusaknya bendungan, lalu ada badai, dan juga yang terakhir ada salju, mencairnya salju. Oke, itu tadi mengenai banjir. Nah, sekarang coba kalian tebak hari ini kita akan belajar tentang apa dari video yang tadi kalian simak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai cause and effect. Have you ever learned about this material? Pernahkah kalian belajar tentang materi ini? Kalau misalnya belum, hari ini kita akan belajar mengenai cause and effect. Dalam bahasa Indonesia juga ada. Maksudnya adalah sebab dan akibat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sebab akibat. Oke, sebelum itu silakan kalian buka buku, open module page 2 or book page 76. Silakan kalian buka modul halaman 2 atau di buku paket. Kalau misalnya modulnya ketinggalan lupa dibawa, silakan buku paketnya dibuka halaman 76. Kalau misalnya dua-duanya tidak terbawa atau tidak ada, silakan kalian bersama ikut menyimak bersama teman kalian yang ada modulnya atau silakan simak saja video ini. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sebab akibat atau dalam bahasa Inggris cause and effect. Jadi apa itu cause and effect? Perbedaan dari cause and effect, sebab akibat. Yang pertama kita akan bahas mengenai cause. Apa itu cause? Kalian boleh lihat sekalian di modul ada pengertian atau definisi dari cause and effect. Kalau misalnya kalian butuh catatan kecil, silakan kalian boleh coret-coret modulnya untuk catatan kecil. Oke, yang pertama ada cause. Apa itu cause? Dalam bahasa Indonesia, cause itu sebab. Ingat-ingat ya. Dalam bahasa Indonesia, cause itu adalah sebab. Sebab ya. Apa itu cause? Jadi, ini yang pertama. Cause itu the reason or motive for an action. Maksudnya apa? Di sana ada terjemahannya ya dalam bahasa Indonesia. Jadi, cause itu alasan atau motif terjadinya suatu kejadian atau suatu aksi. Oke, sudah paham sampai sana? Jadi cause itu alasan. Oke, alasan, sebab dari terjadinya suatu masalah atau suatu kejadian. Lalu, cause itu why something happens. Kenapa sesuatu terjadi? Itu adalah cause. Yang ketiga, happen first. Kalau dalam sebuah kalimat, cause itu, sebab itu, biasanya diletakkan di depan, di awal. Happen first, terjadinya di awal. Oke, diletakkannya di awal. Lalu yang terakhir ini adalah contohnya. Contohnya, it rain, sedang hujan atau hujan. Oke, ingat-ingat ya. Tadi cause itu adalah sebab atau alasan, lalu kenapa sesuatu terjadi dan biasanya diletakkan di awal. Dan contohnya it rain. Oke, contohnya it rain ya. Sedangkan kita bahas apa itu efek atau akibat. Efek. Oke, apa itu efek? Atau akibat? Itu akibat atau efek adalah result atau conclusion of an action. Jadi, efek itu adalah hasil atau kesimpulan dari suatu kejadian atau suatu masalah, suatu aksi. Oke, ingat-ingat ya. Efek adalah akibat
atau bisa juga hasil atau bisa juga kesimpulan dari suatu kejadian. Lalu yang kedua ada, kalau tadi cause itu why something happen, sedangkan effect itu what happen, apa yang terjadi. Kalau cause itu kenapa terjadi, kalau what happen itu apa yang terjadi. Oke, selanjutnya yang ketiga, effect itu happens due to cause. Terjadi karena adanya sebab. Kalau tidak ada sebab, tidak mungkin ada efeknya, tidak mungkin ada akibatnya. Jadi efek itu terjadi karena adanya si sebab ini. Oke, paham? Lalu yang keempat, ini ada contohnya. Tadi untuk contoh yang cause itu it rain, hujan. Lalu contoh yang efek dari hujan yaitu I got wet. Saya jadi kebasahan nih gara-gara hujan. Oke, contohnya seperti itu ya. It rain, hujan. Lalu akibat yang disebabkan oleh hujan adalah I got wet. Saya jadi kehujanan, saya jadi kebasahan. Ingat-ingat kalau ini adalah sebab, ini adalah akibat dari kejadian tersebut. Next discussion is about connector, signal words, or signal phrase. Di sini maksudnya apa? Jadi untuk sebuah kalimat, terutama cause and effect, sebab akibat itu, agar mudah dipahami harus ada yang namanya kata penghubung atau frasa penghubung, disebut dengan konektor penghubung, atau bisa juga disebut dengan signal words atau signal phrase. Nanti Miss jelaskan perbedaan antara signal words and signal phrase, oke? Jadi apa saja kata penghubung yang dapat digunakan untuk menghubungkan cause and effect. Yang pertama, untuk cause, dia ada for, because, the reason for, owing to, a result, as a result, led to, due to, for this reason, and unless. Sebenarnya, sesungguhnya untuk konektor atau signal words ini ada banyak ya. Ini Miss hanya contoh saja yang Miss ambil dari buku paket. Lalu untuk cause ini, jadi dia letak kalimatnya biasanya dia signal words dulu, baru cause-nya, baru kalimat sebabnya. Jadi si for, misalnya for, lalu nanti diikuti dengan kalimat sebabnya. Nah, untuk yang effect, ada as a result. Kalian bisa baca ya di slide ini, di video ini, atau kalian bisa lihat di modul dan di buku paket. Ada beberapa connector word dan signal word atau signal phrase yang ada dalam buku paket dan modul. Nah, untuk perbedaan antara signal word dan signal phrase itu, ini for, dia tunggal, jadi disebut signal word. Sedangkan misalnya the reason for, ini lebih dari satu kata, berarti disebut dengan signal phrase. Seperti itu ya perbedaannya. Nah, untuk signal words atau konektor ini, dia kan kata Miss tidak mutlak ya, tidak ini saja, tapi banyak, ada jenisnya banyak. Ini Miss hanya contoh saja yang Miss ambil dari buku paketnya. Untuk artinya sendiri, misalnya kalian tanya, Miss kan itu, Miss saya gak paham artinya satu-satu apa. Ini dia diartikan dalam bahasa Indonesianya tergantung konteks. Tergantung konteks di kalimat tersebut. Ada yang artinya because kan karena. Bahkan untuk for juga bisa diartikan karena. Jadi tergantung konteks dari kalimatnya tersebut. Ada karena, ada jadi, ada untuk, ada dan, juga ada sehingga. Jadi itu kalian harus cermat dalam mengartikan konteksnya dulu, konteks kalimatnya dulu. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya.
Oke, ini contohnya. Coba contohnya. It rained, so I got wet. Hujan, jadi saya kebasahan. Silahkan kalian lihat contoh ini. Coba kalian identifikasi, try to identify the sentence. Which one final word, which one cause, and which one effect. Jadi kalian lihat, kalian identifikasi mana yang termasuk ke dalam final words, mana yang termasuk ke dalam cause atau sebab, lalu mana yang termasuk ke dalam effect. Final word, kita cari mana final word dalam kalimat ini. Oke, ada yang tahu? Final words-nya adalah so ya. Jadi final word adalah so. Dia konektor atau kata penghubung dari sebab akibat. Lalu yang menjadi cause, tadi kata Miss, pengertian dari cause adalah sebab atau alasan terjadinya suatu kejadian. Yaitu it rained. Dia biasanya letaknya di awal ya. Di awal. Jadi sebabnya adalah it rain. Kalau it rain itu hujan. Kalau hujan berarti efeknya adalah I got wet. Jadi untuk kalimat ini, it rain so I got wet. Hujan jadi saya kebasahan. Sign words-nya adalah so. Lalu cause-nya adalah, sebabnya adalah hujan. Dan efeknya adalah saya jadi kebasahan. Jadi saya kebasahan gitu ya. Oke, Miss belum paham Miss. Oke, Miss kasih contoh lagi ya, yang kedua. Coba ini agak panjang. Since they are in love, they forgive each other's mistake. Sejak mereka saling mencintai, mereka memaafkan kesalahan masing-masing. Wah, Miss panjang, Miss. Gimana mau identifikasinya? Coba dulu kalian identifikasi. Which one final word, which one cause, and which one effect. Coba kalian identifikasi mana nih yang termasuk final word, lalu cause dan juga effect. Terus kalian misalnya lihat di contoh yang signal words-nya. Kok Miss gak ada, Miss? Gak ada signal words-nya. Oke, kata Miss kan tadi kalau signal words itu banyak. Itu hanya contoh saja. Coba kalian amati. Oke. Signal words-nya adalah since ya. Since itu sejak. Since ini termasuk ke dalam signal words. Oke, sekarang coba lihat penyebabnya. Sebabnya apa dari kalimat tersebut? They are in love. Mereka saling mencintai. Kalau mereka saling mencintai, efek dari saling mencintai adalah they forgive each other's mistake. Mereka saling memaafkan kesalahan masing-masing. Seperti itu ya. Sudah paham? Kalau misalnya belum paham, coba kalian buka lagi pengertiannya, dipahami lagi. Nanti Miss akan kasih contoh-contohnya lebih banyak. Oke. Nah, oke, do you understand? Katanya. Kalau belum paham, Miss akan kasih contoh lagi nanti minggu depan lebih banyak lagi. Hari ini pembahasan materi untuk pertemuan hari ini hanya sampai situ saja. Nah, untuk itu, any question? Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan kalian tanyakan nanti sama PJ direkap pertanyaannya. Nanti disampaikan Miss, lalu minggu depan Miss akan sampaikan kembali ke kalian jawabannya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, hari ini Miss akan langsung saja kasih tugas ya. Jangan protes, oke? Tetap semangat mengerjakan tugas. Oke, tugasnya apa? Tenang saja, ini tugasnya kelompok, bukan individu. Jadi, hari ini tugasnya kelompok. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah silahkan buat grup atau kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Make a group consist of 5 or 4 students.
Lalu, yang kedua, kerjakan tugas kelompok berikut ini. Oke. Kalian silakan buat dulu grupnya bebas. Sambil membuat grup, Miss PJ-nya silakan Hasan bagikan nanti kalau misalnya sudah terbuat grupnya, bagikan tugas kelompoknya yang 1 lembar itu. Oke, ini adalah tugas kalian. Nah, kalau kalian sudah punya kelompok, sudah ada membernya, sudah ada ketuanya, 4-5 siswa, Miss bebaskan saja ya kalau untuk kelompok, kalian mau sama siapa aja terserah. Kalian sudah bisa memilih dan dewasa untuk memilih grup masing-masing. Nanti kalian akan mendapatkan kertas seperti ini. Kertas HPS yang isinya seperti ini. Ada 2 part. Oke, di atasnya ada judul group discussion. Kalian berarti ini kerja kelompok ya. Lalu ada members name. Silahkan kalian tulis dulu nama-nama anggota kalian, anggota grup kalian. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang siswa. Oke, selanjutnya di sini ada 2 part. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Miss akan jelaskan satu persatu tugasnya ya. Oke, untuk pertama tentang cause and effect tree. Di sana instruksinya adalah pilihlah salah satu topik untuk project grupmu. Silahkan kalian pilih salah satu topik dari 6 topik yang sudah ada untuk menjadi topik grupmu. Ada smoking, smoking itu merokok. Lalu ada extreme weather itu cuaca yang tidak menentu. Lalu ada yang ketiga ada coronavirus disease yang sedang kita alami saat ini. Lalu ada yang keempat ada internet. Yang kelima ada sosial media dan yang keenam pollution. Oke. Tugasnya apa? Diskusikan bersama dengan anggota kelompokmu tentang topik tersebut. Lalu tulislah cause atau penyebab atau sebab di akar pohon yang bawah ini. Nih. Di sini kalian tulis penyebabnya. Penyebab misalnya kalian pilih smoking, penyebab orang tuh merokok tuh apa? Silakan tulis di sini dalam bahasa Inggris ya. Kalau misalnya kalian belum bisa bahasa Inggrisnya, silakan gunakan kamus yang ada yang tersedia. Oke, setelah itu kalian tuliskan efek dari smoking, efek negatifnya ya, jangan positifnya. Semua tema, semua topik itu harus merujuk ke efek negatif. Misalnya smoking. Kalian tulis di sini efeknya 1, 2, 3, 4, 5 efek. Oke? Nah, setelah itu, contohnya, misalkan kasih contoh ya ke kalian, example for this assignment, for this task. Oke, ini contohnya nih. Ada contoh, di sini ada judulnya tentang littering. Oke, littering itu buang sampah sembarangan. Untuk kalian yang sering buang sampah sembarangan, nih pasti ini penyebabnya. Kalian tulis dulu topik, tik 2, littering. Ini contoh ya, littering. Lalu penyebab orang sering buang sampah itu apa? Kalian tuliskan sebabnya. Boleh 3 sebab, boleh 2 sebab, boleh 1 sebab. Itu tergantung kelompok kalian. Tergantung pengetahuan kalian juga. Saya mah taunya cuma satu penyebab, satu alasan. Silahkan, boleh, tidak apa-apa. Ini Miss yang littering, contohnya yang alasan pertama atau sebab pertama orang buang sampah, orang itu tidak peduli, people don't care. Tidak perlu peduli dia buang sampah mana saja sembarangan, terserah dia gitu. Lalu ada yang kedua, people are lazy, dia itu malas. Ya, orang malas. Jadi dia buang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Lalu efek yang ditimbulkan atau akibat yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan adalah kalian tulis di sini. Ini hanya contoh ya littering. Kalian topiknya yang ini, yang smoking, yang internet dan lain sebagainya. Littering, spread of disease. Efeknya, akibatnya adalah menyebarnya, meluasnya penyakit, penyebaran penyakit.
Oke, ini alasan atau akibat yang pertama. Lalu akibat yang kedua, water pollution, pencemaran air. Akibat sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan pencemaran air. Lalu yang ketiga, injures. Injures ini kerusakan alam, kerusakan lingkungan, ya kan? Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan di mana saja, nanti dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu yang keempat ada air pollution. Kita seringkali melihat sampah yang menumpuk, sampah makanan, sampah yang lain-lain, plastik dan lain sebagainya itu kadang menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi itu termasuk ke dalam efek dari membuang sampah sembarangan, air pollution atau pencemaran udara. Dan yang terakhir ada social tension. Ini adalah kesenjangan sosial atau adanya permusuhan dalam bermasyarakat. Kalau misalnya kita tinggal dalam suatu komplek perumahan, kalau keluarga kita jorok buang sampah sembarangan, pasti masyarakat sekitar juga tidak enak ya. Jadi menimbulkan permusuhan di antara warga atau masyarakat. Sebenarnya untuk efek-efek dari buang sampah sembarangan ini banyak ya. Ini misalnya ambil 5 efek dan 2 sebab dari littering atau buang sampah sembarangan seperti itu. Nah, silahkan sekarang kalian bersama grup kalian tentukan nih mau tema atau topiknya yang mana yang mudah kalian pahami dan mudah di-explore gitu ya. Itunya topiknya. Lalu tugas yang kedua, kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugas yang pertama ini, yang cause and effect tree ini, silakan kalian lanjutkan ke tugas yang kedua, yaitu tentang crossword game. Untuk kalian yang dulunya kelas 10B, kalian pasti pernah melakukan games ini, yaitu games crossword game. Jadi game permainan menandai. Nah, tugasnya apa? Temukanlah dan tandai signal words atau signal phrase yang terdapat dalam gambar atau tabel berikut, minimal 5 dan maksimal 10 signal word. Jadi di sini di tabel ini di gambar ini di sini ada terdapat beberapa signal word atau signal phrase. Ingat, kalau signal words itu satu kata saja, kalau misalnya signal phrase itu lebih dari 2 kata. Contohnya seperti apa? Nih, sudah ditandai ada contohnya. Dutu. Tadi kan signal words-nya kalian lihat saja di modul atau di buku paket. Oke, untuk contoh dari signal words-nya. Kalian, kalau misalnya ada pensil, ada spidol, pensil warna, silahkan gunakan. Kalian kalau misalnya pakai pensil, kalian arsir saja ini. Misalnya ini contohnya ya, arsir. Nah, ini kan bentuknya ke samping ya. Ada juga yang ke bawah. Nanti bisa diarsirnya ke bawah. Atau misalnya saya gak punya pensil warna atau spidol, pakai pulpen juga gak apa-apa. Kalian tandai pakai pulpennya seperti ini. Nah, seperti di bold gitu ya, kata yang kalian temukan. Silahkan, kalau misalnya belum paham, nanti kalian boleh tanyakan ke PJ, nanti Miss akan pantau lewat PJ, apakah kalian paham atau tidak. Oke, silahkan kalian tentukan grup kalian buat 4-5 orang. Lalu kerjakan tugas yang A tadi, yang pohon. Lalu yang ini, yang terakhir tentang crossword game. Kumpulkan hari ini, selesaikan hari ini. Selamat mengerjakan. Tetap semangat, tetap sehat. Okay. I think enough for the discussion today, for our activities today, activities learning today. Thank you very much for your attention.
for your participation, for your patience. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini, berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Kerjakan ya tugasnya ya, kumpulkan juga hari ini. Nanti kumpulkan ke PJ langsung, oke? Nah, jazakumullah khairan hasiran. Semoga kalian semua tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa banyak belajar, makan dan minum yang bergizi, dan ibadahnya juga tetap dijaga. Oke, sekali lagi thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.